Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Buton merupakan daerah satu-satunya di Indonesia yang memiliki kekayaan alam berupa aspal alam. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun, saya akan melihat berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton dalam mengoptimalkan berbagai kekayaan yang dimiliki oleh daerah ini, tidak hanya aspal Buton namun juga bidang lainnya. Karena pada hakikatnya, kemerdekaan juga meliputi pembangunan di segala aspek kehidupan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ikuti perjalanan saya. Ternyata memang itu ampuh. Apa yang saya lakukan sejak awal itu mengajak semuanya, terutama masyarakat, karena sebagian besar masyarakat kita ini kan petani dan nelayan. Saya ajak mereka untuk menanam apa saja yang bisa dimakan. Karena antisipasi kondisi di mana apabila terjadi keterbatasan dalam suplai makanan, yang selama ini mungkin karena bisa jalan karena ada perdagangan antar pulau, dan dampaknya 3-4 bulan, 6 bulan, dalam 1 tahun itu semua berjalan. Sehingga memungkinkan untuk yang namanya kita tumbuh dan bangkit lebih cepat itu ada ruang, karena masyarakat punya ketahanan, terutama dari aspek pangan. Baik, kalau tadi sudah membicarakan terkait dengan ketahanan pangan selama pandemi COVID-19, mungkin juga ada komoditas unggulan terkait dengan pertanian yang diunggulkan dari Kabupaten Buton? Betul, selain tanaman jangka pendek untuk pangan, saya juga ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa di 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, pendapatan per kapita masyarakat itu kalau tidak salah sekitar 27 juta.
Kalau kita mengharapkan yang jangka pendek itu agak sulit mencapai itu. Maka saya menangkap apa yang menjadi arahan Bapak Presiden itu dengan mendorong 2 komoditas unggulan. Pertama, pala, tanaman pala. Memang pala ini sebetulnya masyarakat sudah lama melakukan itu, hanya dalam skala kecil perorangan. Nah, dari situ saya kemudian mengajak yang terkait untuk coba kita programkan. Karena pala ini kan bibitnya harus kita datangkan dari luar daerah. Dan pala yang direkomendasikan dari Kementerian Pertanian itu pala Banda dan Bogor. Nah, kita lebih dekat ke Maluku, Banda, dan kita sudah mulai tahun 2020 sekitar 25.000 pohon. Kemudian yang 2021 juga sekitar 50 ribuan pohon juga. Dan itu kita bagi ke masyarakat untuk menanam di kebun-kebunnya masing-masing. Karena pala ini kan jangka panjang, di 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Maka saya berharap apabila setiap individu masyarakat, kepala keluarga itu menanam di kebunnya, memelihara 10 pohon saja, itu sudah cukup untuk menjamin. Apalagi ini hanya sebagai stimulan. Nanti mereka tentu akan secara mandiri juga mencari sendiri untuk memenuhi lahan yang ada. Yang kedua itu kelapa. Karena Buton juga, saya pernah mengikuti konferensi internasional kelapa di Manado. Saya kemudian terinspirasi, ternyata Buton itu juga termasuk di 238 daerah penghasil kelapa di Indonesia. Hanya untuk kapasitas produksi perlu ditingkatkan. Nah, itu juga saya dorong. Selain kelapa dalam, juga kelapa genja. Kelapa panen dia 3-5 tahun. Dan juga tidak terlalu tinggi, tetapi itu untuk kebutuhan peningkatan pendapatan masyarakat jangka panjang itu akan sangat membantu. Pangsa pasarnya bagaimana Pak terkait dengan komoditas unggulan tersebut? Oh ya, kalau pangsa pasarnya kan ekspor. Kalau pala ini kan ekspor, dia merupakan salah satu bahan pengawet alami yang masih dibutuhkan hingga saat ini. Bahkan harga komoditasnya itu jauh lebih bagus dibanding tanaman yang selama ini sudah oleh masyarakat seperti jamu mete. Pala itu hari ini itu sudah di 80 sampai 90 ribu rupiah per kilogram di dalam negeri. Tentu kalau ekspor kan pasti jauh lebih mahal begitu Pak. Dan karena posisi kita ini jauh, ya agak terpencil dibanding daerah-daerah juga lainnya di Sulawesi seperti di daratan Sulawesi, maka memang komoditas unggulan yang tahan lama seperti pala dan kelapa ini yang cocok. Kalau palawija dia cepat membusuk, sehingga kalaupun diusahakan oleh masyarakat dalam kapasitas yang besar, itu juga masalah di menjangkau pasar. Distribusinya juga nanti takutnya. Betul. Nah, kalau ini dia bisa tahan lama. Kelapa bisa masukkan industri pengolahan. Sekarang ada juga produk turunan itu seperti Visio, virgin coconut oil, itu juga bagus harganya. Perlu disupport oleh pemerintah melalui program dan masyarakat bisa diajak untuk kerjasama. Didukung oleh Buton, Sulawesi Tenggara, negeri yang turut membangkitkan kemerdekaan Indonesia. Mulai laut, hutan, tambang, hingga pertanian. Membangkitkan dan menjaga kemerdekaan demi menjamin masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun. Sebagai bangsa yang besar, kita harus optimis menatap masa depan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Indonesia hebat.
didukung oleh Bupati, kalau tadi kita sudah membicarakan terkait dengan komoditas unggulan dalam bidang pertanian. Selain dua komoditas unggulan tadi, Buton juga memiliki potensi kelautan. Nah, sejauh ini bagaimana sih Pak langkah yang dilakukan oleh Bapak untuk bisa meningkatkan potensi kelautan ini? Buton ini wilayah lautnya langsung berbatasan dengan Laut Banda dan sebelah selatan itu dengan Laut Flores. Nah, ini juga menyimpan potensi perikanan yang luar biasa banyak, baik di pesisir maupun yang di wilayah perairan yang lepas pantai, seperti tuna, ikan pelagis kecil. Nah, untuk masyarakat kita yang bekerja di bidang perikanan, nelayan misalnya, pemerintah daerah juga dan juga mendapat dukungan dari Kementerian KKP itu memberi stimulan berupa alat tangkap, ya, sarana tangkap untuk laut luas, tapi yang kecil, skala kecil, yang 3 gross ton, karena mereka rata-rata tuna ini memang cukup untuk mereka untuk skala-skala kecil ini. Nah, setiap tahun kita beri stimulan. Ada juga keramba jaring apung. Kemudian alat-alat navigasi kita bantu juga masyarakat, sehingga kalau dia mau lakukan penangkapan di perairan yang agak luas, kita bekali juga dengan alat-alat navigasi. Apa kemudian upaya yang dilakukan oleh Bapak agar hasil tangkapan nelayan ini bisa memiliki nilai tambah? Pemerintah daerah juga meminta supporting dari Kementerian Perindustrian, dan kita bangunkan pusat industri kerajinan ikan, pusat IKM kita sebut di sana. Di sana itu memproses ikan itu di 4 produk akhir. Satu ikan asap, yang kedua itu abon ikan, tuna, kemudian bakso, keripik, ya. Artinya ini mulai dari hulu begitu Pak, diberikan stimulus berupa alat-alat tangkap, kemudian sampai dikasih cara terkait dengan pengolahan ikan-ikan tersebut ya Pak, menarik sekali. Nah tadi kita juga terkait dengan komoditas-komoditas tersebut, tentunya ini harus memiliki sumber daya manusia yang juga berkualitas begitu kan Pak. Nah apa langkah yang Bapak lakukan untuk bisa mencetak SDM yang unggul, berkualitas, tentunya berdaya saing Pak? Tentu banyak hal yang harus dilakukan. Selain program pemerintah wajib belajar, saya juga berusaha untuk meminta supporting dari Kementerian Pendidikan dan juga kementerian terkait seperti Menpan, ingin memastikan bahwa standar pelayanan minimal bidang pendidikan itu bisa hadir di semua wilayah, semua desa di Kabupaten Buton. Di pemenuhan tenaga pengajarnya, infrastruktur pendidikannya, laboratorium, perpustakaan, gedung RKB-nya, ruang belajar, dan sebagainya. Di luar itu, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang lain, saya juga bersama tentu jajaran memprogramkan yang namanya Buton Cerdas, memberikan beasiswa kepada anak-anak daerah yang berprestasi seperti di kedokteran untuk memenuhi SDM bidang kesehatan, karena selama ini kan tenaga dokter kami kesulitan dari luar daerah. Kadang-kadang beberapa tahun kemudian mereka minta kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, untuk jangka panjang itu juga kami programkan. Jadi kita beri beasiswa bagi anak-anak daerah yang lulus di kedokteran, kita supporting dengan catatan, dengan kontrak selesai harus kembali mengabdi di daerah. Peningkatan kualitas SDM artinya ini mulai dari yang primer seperti kebutuhan akan kesehatan sampai pariwisata begitu Pak. Benar. Tapi Pak, saya juga, kita ngomong-ngomong soal Buton, tentu aspal ini menjadi perhatian. Iya benar. Nah, gimana nih Pak? Ya memang aspal ini fenomenal di Indonesia. Satu-satunya wilayah di Indonesia yang
ada aspalnya hanya di Buton. Iya, bahkan juga terbesar se-Indonesia, se-dunia bahkan. Benar. Menurut sejumlah catatan, itu Indonesia itu menyimpan 80% cadangan aspal alam dunia. Nah, hari ini berdasarkan arahan Bapak Presiden agar seluruh kebutuhan pembangunan nasional di bidang apapun termasuk di preservasi dan pembangunan jalan itu hendaknya menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, sejak 8 tahun yang lalu langkah-langkah itu sudah dilakukan, sudah dikoordinasikan, dan itu mendapat support dari pemerintah, ya, Kementerian Teknik lainnya juga mensupport. Hanya memang ini perlu dukungan dari semua pihak, terutama dari aspek kebijakan, sehingga kemudian kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri, khususnya di bidang penggunaan aspal. Memang sayang sekali ya Pak, kalau kita tahu sebagai negara dengan cadangan aspal alam terbesar di dunia, tapi masih harus impor aspal gitu Pak. Nah, lantas bagaimana kemudian langkah yang dilakukan untuk bisa mengoptimalkan potensi aspal alam di Buton ini Pak? Langkah-langkah untuk mengoptimalkan potensi aspal ini tentu pemerintah daerah dan juga masyarakat daerah Kabupaten Buton tidak bisa bekerja sendiri. Selain meminta dukungan pemerintah melalui formulasi kebijakan, juga tentu saja para investor. Dan potensinya cukup banyak sekali. Dan untuk meyakinkan itu boleh kita lihat di lokasi, sehingga apa yang saya sampaikan ini satu titik kecil saja itu begitu melimpah, apalagi ini bentangan aspal ini yang namanya aspal belt, yang sejak zaman Belanda itu panjangnya itu sekitar 70-an kilometer dan lebarnya itu sekitar 20-an kilometer. Dan itu menyimpan cadangan aspal alam yang luar biasa. Boleh kalau mau lihat, boleh. Nanti, boleh. Langsung sekarang kita ke sana? Boleh. Nah, kalau ada waktunya kita bisa lihat. Ayo. Untuk memastikan paling tidak melihat di satu titik kecil aja. Oke. Ayo Pak. Didukung oleh Buton, Sulawesi Tenggara, negeri yang turut membangkitkan kemerdekaan Indonesia. Mulai laut, hutan, tambang, hingga pertanian. Membangkitkan dan menjaga kemerdekaan demi menjamin masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun. Sebagai bangsa yang besar, kita harus optimis menatap masa depan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Indonesia hebat. didukung oleh Sudah sampai ya Pak? Oke, sudah. Yuk, kita turun nih Pak. Ya. Kita lihat, wah kita rupanya disambut dengan hujan nih Pak. Ini hujan berkah namanya di. Iya, pakai payung ya Pak. Terima kasih Mas. Oke. Apa kata tadi ini namanya? Ini Kabungka. Kabungka. Iya. Daerah mana nih Pak? Daerah Kecamatan Pasarwajo namanya ini. Di sini sebetulnya pengolahan aspal dari zaman Belanda itu lokasinya di sini. Lokasinya di sini. Daerah Kabungka ini salah satu tebing yang bekas ini yang belum diolah ya Pak? Ini masih aslinya nih. Daerah. Nah, kebetulan kita berada di wilayah kerja hari ini salah satu perusahaan
tambang yang lagi operasi BUMN Wijaya Karya. Wijaya. Oke. Nah, ini arealnya dan yang disebut dengan sabuk aspal dari utara ke selatan, ini bagian selatannya, bahkan masih nambah lagi ke arah selatan, ke wilayah Buton Selatan. Nah, itu semua masih wilayah areal pertambangan yang kita berharap ini akan menjadi supporting terhadap pemanfaatan aspal Buton hari ini dan yang akan datang. Sampai sana juga Pak lokasinya? Ini semua, ini di bawah ini semua aspal, sampai bentangannya sampai di 74 km kurang lebih. Ini adalah bagian kecil yang tebing yang lagi diolah. Dulu namanya perusahaan Aspal Negara, PAN. PAN, sekarang Ya, menjadi sekarang Wijaya menjadi- Karya. Pak, ini kan sudah sejak zaman Belanda begitu Pak? Betul. Nah, sejauh ini apakah sudah ada pengembangan hilir atau peningkatan nilai tambah pada produk aspal di Buton ini Pak? Ini termasuk salah satu produk hilirisasi daripada aspal Buton yang dilakukan oleh Wijaya Karya yang berusaha untuk mengolah aspal alam ini menjadi aspal yang siap pakai. Nah, ini salah satu pabrik pengolahan yang masih tentu ini kita harap ke depan mudah-mudahan bisa dalam skala besar. Amin. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan nasional dalam jangka panjang. Selain itu di daerah Lawele tadi yang kita rencanakan juga menjadi salah satu kawasan industri aspal. Ya. Dan kita berharap itu menjadi kawasan strategis nasional sehingga dukungan pemerintah dan yang terkait itu lebih maksimal lagi untuk memberi kemudahan dan juga fasilitasi bagi para investor yang bisa mendukung proses hilirisasi aspal Buton pada masa ini. Nah, ngomong-ngomong soal investor Pak, sejauh ini minat investor pada aspal Buton bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah ketika kemudian Presiden setelah memulai mengarahkan untuk penggunaan produk-produk dalam negeri, sudah mulai banyak hari ini. Sudah ada KPA juga, sudah bangun industri, tadi sudah dilihat, kita sudah lihat di sana. Kemudian ada perusahaan lokal juga, hari ini BUMN. Nah, kita berharap ke depan ketika pemanfaatan produk dalam negeri aspal Buton ini bisa makin tinggi, nah itu akan mendorong para investor untuk melakukan program namanya hilirisasi aspal Buton itu. Terkait dengan penyerapan tenaga lokal dari industri aspal Buton sendiri, seperti apa? Kalau seperti Kabitumen ini kayaknya 100% deh tenaga Lokal lokal, semua ya gitu lokal. Kecuali yang di KPA yang tadi sudah itu ada beberapa tenaga kerja asing yang tenaga ahli. Jadi artinya memang tapi mayoritas sekali ya, gitu ya, Pak? mayoritas ya. Oke, siap. Terutama di areal penambangan itu hampir 100% itu tenaga lokal. Pak, terkait dengan slogan muluskan jalan Indonesia, gunakan aspal Buton. Nah, sejauh ini gimana terkait Ya. dengan realisasinya nih Pak? Ya, ini kita sudah memulai dari Buton sejak 2013, 14 sampai hari ini kita muluskan jalan-jalan di Buton itu dengan aspal Buton. Kita berharap Indonesia ya dengan slogan muluskan jalan seluruh Indonesia dengan aspal dan gunakan aspal Buton. Itu harapan kita ke depan sehingga kemudian aspal Buton ini betul-betul menjadi tuan di negeri sendiri. Amin. Sejauh ini kendalanya apa sih Pak dalam menasionalkan untuk aspal Buton ini? Ya memang karena selama ini kan sejak Orde Baru dulu awal itu kan aspal ini langsung dihampar. Jadi memang kalau langsung hampar bisa, hanya saja dari sisi kenyamanan melewati jalan-jalan itu tidak terlalu nyaman. Maka memang harus dimulai dengan proses hilirisasi ini sehingga bisa menghasilkan aspal, lalu proses hamparannya itu sudah seperti hotness hari ini, gitu. Nah itu, tapi dengan cara baru yang sudah diperkenalkan yang kita sudah pakai dengan CPHMA itu cool popping hot mix aspal itu juga sudah 100% menggunakan produk dalam negeri.
Dan itu menggunakan aspal beton. Kualitasnya cukup bagus. Baik. Dan saya 2015 yang lalu bulan November kalau tidak salah, Ya. kita uji coba dengan formulasi CPHM ini di jalan tol Cipularang, kilometer 109. Oke. Dan saya kalau lewat di sana, selalu dulu saya gelar aspal beton yang disandingkan dengan aspal house mix. Tadi kita sudah berbincang banyak sekali terkait dengan aspal beton. Nah, Ya. saya punya pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya. Bapak ini kan sebagai salah satu dari 101 kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatan di tahun ini. Ya, benar. Nah, apa saja sih Pak upaya untuk membangun Buton yang sejauh ini belum Bapak selesaikan, belum ada waktunya begitu Pak, belum cukup waktunya, dan harapan ke depannya untuk daerah Buton sendiri? Ya, memang saya sejak menjadi wakil bupati mendampingi Pak Umar waktu itu sampai dengan juga bupati kurang lebih 10 tahun. Tentu banyak hal yang kita sudah kerjakan, terutama sekali mempromosikan aspal beton, itu sejak awal. Dan jalan-jalan di Kabupaten Buton kita gunakan aspal beton dengan formula CPHMA itu. Dan AMP-nya ada di sini, wilayah ini kira-kira 300 meter dari sini. Dan itu kita sudah gunakan. Membangun infrastruktur di Kabupaten Buton dengan luas wilayah yang masih sangat luas ini juga tidak mudah. Dengan kapasitas fiskal yang rendah, tentu saja banyak yang kita sudah lakukan, tetapi banyak juga yang belum. Nah, salah satu yang masih belum selesai ini adalah pembangunan jalan Kabungka-Lawele yang kurang lebih 26 km. Kita berharap itu menjadi salah satu pintu keluarnya aspal dari Kabungka ini ke Lawele untuk keluar dari Pulau Buton ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Dan tentu saja kita berharap terus berkelanjutan pada masa yang akan datang. Sehingga yang kita sudah letakkan ini menjadi fondasi untuk tahapan pembangunan selanjutnya. Amin. Harapan ke depan tentu aspal beton ini betul-betul bisa digunakan oleh Indonesia, bukan hanya di Buton, tetapi juga bisa digunakan di seluruh Indonesia. Dengan harapan tentu saja dampak pertumbuhan ekonomi wilayah ini dari upaya penggunaan aspal beton ini ke depan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik Pak, semoga apa yang sudah diupayakan nantinya bisa berbuah manis dan nantinya juga bisa membawa aspal beton ke kancah nasional bahkan juga mancanegara ya Pak. Insya Allah, amin. Muluskan jalan Indonesia, gunakan aspal beton. Terima kasih banyak waktunya Pak Labakri. Sama-sama. Aspal beton memang belum menjadi primadona di negeri sendiri. Namun, rencana pemerintah pusat untuk memuluskan seluruh jalan di tanah air menggunakan aspal beton membawa angin segar bagi kejayaan aspal beton di masa depan. Saya Nisrina Kirana, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Dari Buton, untuk Indonesia.